Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab kesebangunan dan kekongruenan ya untuk kelas 9. Nah, ini kita baca dulu soalnya ya. Ada gambar ya, ada gambar lingkaran yang di dalamnya ada dua buah segitiga. Titik C adalah titik pusat lingkaran. Tunjukkanlah bahwa dua segitiga pada gambar di samping adalah kongruen. Nah, ini kita akan buktikan ya, bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga CDE. Bagaimana caranya? Nah, ini kita perhatikan ya. Jadi, kita untuk menentukan dua buah segitiga kongruen ya, kita harus tulis ya yang benar-benar pasti ya, yang benar-benar pasti diketahui. Nah, perhatikan di sini ya, untuk segitiga ABC. Kalian bisa lihat ya, segitiga ABC dengan segitiga CDE. Oke, jadi di sini diketahui ya, titik C itu adalah titik pusat lingkaran. Ini C itu pusat lingkaran. Artinya, panjang BC itu kan jari-jari ya. CD juga jari-jari. Artinya, panjang BC sama dengan panjang CD gitu ya. BC sama dengan CD. Kenapa bisa sama? Karena BC dengan CD itu merupakan jari-jari ya, jari-jari lingkaran gitu. Jari-jari lingkaran. Dimana kita tahu ya, jari-jari lingkarannya pasti sama kan semuanya. Jari-jari lingkaran ya. Nah, gitu ya. Jadi panjang BC sudah pasti ya, sudah pasti sama dengan panjang CD. Kenapa? Karena BC dan CD itu sama-sama jari-jari pada lingkaran ya, lingkaran warna hijau gitu. Nah, kemudian yang pasti diketahui mana lagi? Ini ya, sudut ya, sudut yang ada di sini nih. Sudut yang ada di sini sama besar ya. Kita tulis, nanti saya beritahu ya keterangannya kenapa. Jadi yang di sini ya, titik C harus ada di tengah. Berarti kita ambil dari samping ya. Berarti A, C, B gitu ya. Jadi sudut ACB. Jadi titik C-nya harus ada di tengah ya. Berarti supaya C-nya ada di tengah, kita tulis ACB gitu ya. ACB sama dengan sudut. Nah, kita lihat di sini sudut yang ada di sini. Ya, ada di sini sudut apa nih? Berarti titik C-nya di sini harus ada di tengah ya. Kita ambil dari samping berarti DCE gitu ya. Kita tulis DCE. Atau bisa dibalik juga ya, ECD, itu boleh ya. Nah, kenapa bisa sama? Sudut ACB itu sama dengan sudut DCE. Kenapa bisa sama? Karena itu merupakan dua buah sudut yang saling bertolak belakang. Kita tulis ya. Alasan ya, alasan kenapa bisa sama? Karena dua sudut tersebut adalah saling bertolak belakang. Jadi, karena saling bertolak belakang, makanya sudut ACB sama dengan BCE gitu ya. Oke, tadi yang kita buktikan apa tadi? Ini ya, BC sama dengan CD gitu ya. Kemudian sudut ini sama dengan sudut ini. Nah, kemudian AC sama ya dengan CE ya. Kita tulis AC sama dengan CE. Kenapa bisa sama? Karena AC jari-jari ya. AC itu adalah jari-jari pada lingkaran dan CE juga jari-jari pada lingkaran. Makanya AC sama dengan CE. Jari-jari lingkaran ya. Nah, berarti bisa kita tulis ya segitiga ABC. Segitiga ABC kongruen. Kongruen lambangnya begini ya. Dengan segitiga ABC dengan segitiga CDE ya. Nah, jadi aksioma dengan aksioma seperti apa? Nah, tadi perhatikan yang kita buktikan tadi apa aja? Nih ya, kita fokus ke segitiga, salah satu segitiga aja. Untuk menarik aksioma, kita fokus ke satu segitiga aja. Tadi yang dibandingin apa? BC, kemudian apa lagi di sini? ACB ya. ACB berarti di sini. Kemudian apa lagi nih? AC ya. AC di sini ya. Oke, AC di sini. Nah, berarti sudut ya, sudut diapit oleh dua buah sisi. Perhatikan di sini ya. Ini berarti sisi ya. Sisi, sudut, sisi gitu ya. Karena sudutnya ini diapit oleh dua buah sisi.
Maka dari itu aksiomanya itu adalah sisi, sudut, sisi ya. Sisi, sudut, sisi atau si, susi. Nah, ini ya. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE. Kenapa? Karena sudah dibuktikan ya memenuhi syarat dari kongruen, yaitu sisi, sudut, sisi. Kalian pelajari ya. Jadi syarat kongruen itu ada beberapa ya. Ada sisi, 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 ada sisi, sudut, sisi, ada sudut, sisi, sudut, ada juga sisi, sudut, sudut gitu ya. Nah, ini yang memenuhi yang mana gitu. Nah, karena sudutnya diapit oleh dua buah sisi, makanya aksiomanya adalah sisi, sudut, sisi gitu ya. Oke, selesai ya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.